Hai semuanya, balik lagi bareng aku, Raka Pramesti. Di video kali ini, aku bahas mengenai 4 cara ampuh nembak UTBK 2022 kepepet waktu hoki lolos UTBK ya. Nah, jadi ini adalah cara-cara ampuh yang udah aku kumpulin gitu ya. Gimana sih untuk ngerjain soal-soal kepepet ya. Misalnya waktunya tinggal, aduh 5 menit lagi, atau 6 menit lagi. Pokoknya kurang dari 10 menit gitu. Nah, mungkin cara ini bisa menjadi solusi. Oke, nah disclaimer di awal, video ini harus ditonton sampai akhir ya. Jadi biar nggak ada mispersepsi dan mengetahui info secara keseluruhan, oke? Nah, sebelumnya juga aku mau intro dikit. Aku tuh udah pernah bahas 2 tahun lalu, tapi tahun lalu nggak buat. Jadi tahun ini, 2 tahun setelah agak-agak viral ya, 500.000 yang nonton, aku juga nggak nyangka ya. Ternyata orang-orang tuh mencari gitu ya, mencari gimana cara nembak. Nah, tapi di sini kita belajar cara pintar nembaknya itu seperti apa ya. Kalau misalnya dilihat dari kolom komentar, ada juga nih yang nge-share pengalamannya. Pengalaman aku waktu UTBK 2019, aku cuma bisa jawab kurang lebih 20 soal, sisanya aku tembak A semua, alhamdulillah dapat 500 plus. Apakah A itu memberikan hoki? Ya, nanti disesuaikan aja ya sama jawabannya. Kalau menembak, kalau bisa A atau B. Nah, tapi ini hati-hati juga ya, jangan sampai menelan mentah-mentah omongan kayak gini, karena itu harus disesuaikan sama jenis-jenis soalnya juga. Semua tergantung feeling masing-masing. Kalau mau nembak, ada yang blok searah dengan jawab C semua atau A semua, tapi tahun kemarin saya nembak random sukses fisika, alhamdulillah fisika skornya 700. Mantul ya jawab C. Ini kan beda ya, ini A, B, ini C, tuh kan. Jadi harus disesuaikan juga gitu ya sama jenis soalnya. Lalu tahun lalu gue matematika ngerjain nilainya 300, terus yang kedua gue bodo amat ngasal C semua nilainya 600. Ini C ya, sama nih ada kemungkinan. Apakah C itu cinta? Kak Faiz dong. Itu bakal memberikan hoki, ya. Pokoknya coba ya kita simak aja nanti pembahasannya apa sampai akhir. Jadi aneh ya, aneh tapi nyata. Hoki atau worth it? Nah itu adalah contoh hoki ya. Jadi utamanya sih tetaplah prioritaskan untuk berusaha mengerjakan soal UTBK sebanyak-banyaknya ya, dengan usaha terbaik sebelum nembak. Ingat ya. Jadi harus mengerjakan soal sebanyak-banyaknya dengan usaha terbaik ya. Jadi jangan langsung, aduh, pikiran gue udah kelayangan gitu ya, pengen nembak aja semua, jangan gitu ya. Agak-agak beresiko, lumayan ya, uang 200.000 tuh susah untuk didapatkan. Ayo maksimalkan. Nah, setelah melakukan itu, perkara nilai pasrahkan saja, kita hanya bisa mengerjakan soal semaksimal mungkin. Nah, jadi cara-cara ini nanti aku bakal share, itu dipakai untuk jawaban-jawaban kepepet ya. Tadi yang waktunya itu misalnya kurang dari 10 menit lagi, terus kamu tuh udah stuck banget gitu. Nah, tentunya cara utama lolos UTBK jangan hanya mengandalkan nembak, berjuang dan berhasil butuh proses berkelanjutan dan tidak asal-asal. Nah, salah satu usaha aku juga adalah dengan bikin buku ya. Dengan bukti ingin membantu teman-teman pejuang UTBK semangat belajar dengan bahan belajar singkat namun padat. Nah, mumpung 4 nih ya. Loh, kok iklan, Kak? Nah, ini kan cara aku bantu teman-teman untuk belajar juga ya. Jadi bisa untuk latihan soal, harganya cuma 100.000 gitu ya, bahkan kurang dari 100.000, 99.000. Jadi sebelum nembak, usaha dulu ya. Belajar dulu nih, bisa pakai buku aku. Itu nggak tebel gitu. Kayak maksudnya tuh halamannya juga nggak banyak dan banyak latihan soalnya. Udah di-review sampai ribuan orang gitu ya. Jadi bisa untuk di check out aja di Shopee, nanti aku kasih linknya. Selain itu juga aku suka bikin konten bahas soal, jadi aku nggak pengen setelah teman-teman ini melihat konten nembak ini tuh pikirannya tuh pengen nembak aja gitu semua ya, tapi harus usaha dulu, karena aku juga bisa bantu nih teman-teman, salah satunya dengan bahas soal ini. Nanti kamu bisa cek aja Instagram atau TikTok aku ya. Nah, disclaimer juga nih bahwa pembuat soal UTBK tuh setelah aku riset gitu ya, itu tuh adalah dosen atau akademisi yang udah berpengalaman di bidangnya. Referensi bukunya juga biasanya buku-buku luar negeri gitu ya, kayak misalnya Halliday, Campbell, itu untuk rumpun saintek, dan tentunya untuk TPS dan
TPS Sosum dan TPS dan juga yang Sosum juga itu pasti dibuatnya sama orang-orang berpengalaman. Jadi tipe soalnya pun pasti sudah berkualitas serta berjenjang dan pilihan jawabannya itu pasti sudah dipikirkan matang-matang. Jadi mungkin kalau misalnya nembak 20 soal, itu bisa jadi hanya sekitar kurang dari 10 soal gitu ya, yang benar-benar benar gitu ya jawabannya. Oke, jadi intinya di sebelum aku share, jangan pantang menyerah ya, jangan kepikiran nembak dulu. Untuk bisa sukses, kamu harus memiliki kemauan sukses yang lebih besar daripada ketakutan untuk gagal. Oke, di sini kita perlu tahu dulu teknis UTBK 2022 ya. Jadi submaterinya seperti yang kita udah tahu, TPS, TKA, dan tes kemampuan bahasa Inggris. Ini yang baru nih. Barunya di sini. TPS itu ada PU, PK, PPU, dan PBM. Nah, PU-nya PU, PBM, sama PPU itu biasanya bacaan. Kalau PK itu matematika dasar. TKA itu ada Sosum Saintek, bahasa Inggris tuh ya kayak bacaan gitu juga ya. Terus misalnya grammar, vocab, kayak gitu. Nah, terus biasanya alokasinya itu sekitar 195 menit untuk Saintek atau Sosum, dan untuk yang campuran 285 menit. Soal maksimalnya untuk TPS tuh biasanya 60-70 soal, TKA juga sama. Jadi alokasi waktunya tuh sekitar 1 menitan gitu ya, dikit banget ya. Nah, jadi di sini strategi waktu juga penting nih teman-teman ya. Strategi waktu. Jadi usahain setiap soal tuh kalau misalnya udah nyampe 1,3 menit untuk TPS dan 1,5 menit untuk TKA, itu mending skip dulu aja ya. Jadi kerjakan dari yang paling mudah dulu, baru ke sulit. Kan nanti bisa dipindah-pindah ya. Dan bobot penilaiannya itu ada bobot soal sulit, sedang, mudah. Soal benar tuh biasanya bobotnya lebih besar ya. Apalagi soal sulit, benar, wah itu bobotnya tinggi banget. Jadi makanya kenapa kalau misalnya ada orang yang ngerjain soal 90, dan ada juga peserta kedua misalnya 80, bisa jadi yang kedua yang lolos. Karena dia lebih banyak benernya. Kenapa? Karena lebih banyak ngerjain soal sulit, atau misalnya sedang dibandingkan siswa yang pertama. Misalnya ini 90 tuh ngerjain soalnya mudah semua gitu ya. Sulitnya dikit. Nah, jadi dari situ gitu ya, faktor lolosnya. Jadi tipsnya kerjakan yang bisa dulu dan punya potensi benar lebih tinggi ya, daripada stuck di satu soal. Daripada uus ya, ujung-ujungnya salah. Oke? Nah, terus step 1 menit berharga gitu ya, gimana sih? Biasanya sih, aku menerapkan ini juga, 10 detik baca soal. Apalagi kalau misalnya soal-soal hitungan, soal-soal bacaan, ini penting banget. Nah, skip jika 10 detik kamu tidak mendapat gambaran apapun dalam penyelesaian soal. Jadi bisa ke soal berikutnya. 30 detik menganalisa, 10 detik menentukan pilihan jawaban, dan 10 detik sisanya disimpan bagi soal yang lebih sulit atau koreksi ulang. Jadi kamu bisa efisien secara waktu gitu ya. Oke, tips ngerjain soal 1 menit, di sini ada 3 ya, 3. Soal bacaan itu pokoknya fokus baca soal dulu, lalu highlight sesuai soalnya. Kalau soal hitungan, banyak berlatih hitungan logika, menguasai rumus dan penerapannya, serta kuasai soal-soal lot sampai HOTS. Kalau soal teori, jangan sekedar hafal, tapi harus pahami materinya ya. Makanya harus nanti dibuat rangkuman untuk summary. Biasanya nih, kebanyakan orang yang gagal di UTBK itu karena kebanyakan bahas soal, tapi nggak pernah di-review. Nah, hati-hati ya. Dan jangan malas membaca. Dan soal UTBK tuh percayalah dia tuh berpola tiap tahun ya. Jadi kemungkinan banyak topik sama dengan pertanyaan berbeda. Dipelajari polanya, pola jawab soalnya, oke? Pola jawab soal. Nah, sekarang langsung aja masuk ke gimana sih tips nembak kepepet ya. Jadi, misal kamu tuh kurang dari 10 menit, masih ada 5 soal yang belum kejawab. 5 soal belum kejawab. Totalnya 15 soal. Nah, bisa nih ya untuk nembak. Jadi, usahain 20-30% aja. Jangan sampai semuanya nembak gitu ya. Itu kayak potensi berhasilnya juga akan lebih kecil dibandingkan orang yang udah yakin kayak gitu ya. Oke? Jadi, ini untuk soal-soal kepepet aja. Oke, untuk soal pertama, misalnya di sini strategi pertamanya adalah cari jawaban yang paling sama. Nah, contohnya gimana? Di sini ada soal integral.
integral dari akar X min setengah X plus 2 per akar X dx. Misalnya, aduh, gue nggak bisa nih ngerjain soal gini, lupa gitu ya, cara ngeintegralinnya gimana, kayak gitu. Nah, jadi di sini kita lihat aja, opsi A, B, C, D. Jawabannya kan yang B. Kenapa? Karena di sini kita lihat yang pertamanya, itu yang paling banyak kan 2/3. Oke, berarti ini kemungkinan benar, 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 benar. Oke? Terus yang kedua nih, si pecahannya. Paling banyak apa? 1/4 apa 3/4? 1/4 ya. Berarti ini kemungkinan benar, benar, sama benar. Ini udah salah, ini udah salah. Oke. Yang ketiganya nih. 4, 4, 4, 4. Oke, yang ini udah salah ya. Sorry, ini nggak usah dilihat yang C-nya. Ini juga C. Oke. Nah, tapi di sini yang perlu diketahui adalah lihat tandanya. Tandanya, kalau di sini kan plus semua berarti udah pasti salah ya, yang terakhir. Jadi antara B sama D. Nah, tandanya di sini paling banyak yang negatif ya, ada 4. Ada negatif, 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 negatif. Jadi kemungkinan emang yang B. Dan jawabannya memang benar yang B. Ya. Nah, ini caranya yang tepat di bawah. Oke, jadi itu cari jawaban yang paling sama. Bisa sih dianalisis, ini bisalah kurang dari 1 menit. Lalu misalnya nih, di soal kedua, dari 60 orang anak diketahui bahwa 37 orang diantaranya memiliki sayuran, bla 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 bla. Lihat aja langsung opsinya. Di sini, yang paling banyak variabelnya apa? X atau min X atau 2X? X ya, berarti ini udah pasti salah. Cara ini sama ini. Oke, dari tanda, lebih banyak positif apa negatif? Ternyata negatif, berarti udah pasti salah. Negatif. Nah, di sini 4-nya ada 2 ya, jadi kemungkinan yang C juga salah. Jadi yang B. Dan jawabannya memang benar, yang B. Oke, lanjut. Dalam satu kotak terdapat 100 bola serupa. Jika dipilih 1 bola, tetapi tidak habis dibagi 3, yang habis dibagi 5. Di sini lihat aja pecahannya. Itu paling banyaknya angka berapa? Oke, 7, ada 7-nya ya. Ini udah pasti salah. Pecahannya paling banyak yang mana? Si penyebutnya 50, 50, 50. Berarti yang per 50 ya, yang lebih tepat. Ini salah. Kira-kira 7 lebih banyak nggak daripada 17? Oh iya, jadi jawabannya yang B. Dan benar yang B. Wow ya, ternyata bisa gitu ya. Tapi ini untuk beberapa soal tertentu aja ya. Nggak bisa semua soal sih setelah aku lihat pola-pola soal di UTBK. Oke, itu yang pertama ya, cari kemungkinan soal yang sama yang paling banyak. Yang kedua, soal urutan pilih paling banyak juga ya. Contohnya gimana? Di sini depannya benar 5/6 semuanya. Terus yang kedua lebih banyak mana? 4/9 atau 1/6 atau 2/3? Oke, 2/3 ya. Berarti A sama B udah pasti salah. Berarti antara C sama D, di sini yang ketiga tuh lebih banyak mana? 4/9 atau 1/6? Oh, 4/9, ada 2. Nah, berarti jawabannya udah pasti yang C. Dan ini benar juga jawabannya yang C. Oke, nah terus pilih jawaban paling banyak atau paling sedikit ya. Jadi kemungkinan besar benar untuk beberapa jenis soal. ini ada meme sih ya. Bukan meme kayak lucu aja gitu. Apa pilihan huruf terbaik untuk nembak? Terus dijawab beberapa huruf yang pas antara lain A, B, C, D, E semuanya dong ya. Oke. Itu candaan aja ya guys. Oke, misalnya dari 1 sampai 10 deh. Di sini A, B, C, D, C, D, misal ya. Oh, ini bagus nih apalagi. Nah, di sini kita lihat aja yang paling banyak tuh apa? Yang paling banyak di sini kalau kita lihat A-nya kan itu cuma 1. B-nya itu ada 4, C-nya 2, D-nya 2, E-nya 1. Nah, berarti yang paling banyak yang B. Berarti kemungkinan nih, misalnya kita udah stuck banget 5 lagi. Mau nembak aja, bisa yang paling banyak ya. Itu yang B. Kenapa nggak yang paling sedikit? Karena di sini sama nih satu-satu ya, jadi agak-agak bias. Tapi tentunya dari 5 soal ini kemungkinan nggak benar semua juga ya. Mungkin cuma benar 1 sampai 2 soal. Atau bahkan nggak benar
Ya, wallahualam ya. Tapi yang penting kita udah ngerjain 10 ini dan udah yakin cukup benar gitu ya. Jadi 5 ini ya udahlah, itu bonus aja gitu kalau misalnya benar. Oke? Nah, bisa juga nih misal nomor 1 sampai 40 lebih banyak jawaban A, maka bisa sistem blok A semua. Atau misalnya kalau yang paling sedikit D gitu, itu bisa sistem blok D semua. Oke? Jadi kalau untuk huruf apa yang paling prioritasnya untuk jawab, ya sebenarnya nggak ada sih. Disesuaikan aja sama jawaban kamu. Nah, terus yang keempat adalah jawaban paling logis ya. Nah, di sini aku pernah bahas di cara jitu jawab PPU tahun 2021. Itu tuh jadi teks bahasa Inggris, dulu masih masuk PPU ya, sekarang kan udah terpisah. Nah, di sini tuh kata kuncinya ini ditanyain pokoknya tentang hipotesisnya atau ya apa sih dugaannya kayak gitu ya. Nah, di sini ada kata kuncinya adalah primary treatment for obesity is dieting and physical exercise. Jadi pengobatan utama untuk obesitas adalah diet dan latihan fisik atau olahraga ya. Jadi kalau secara logisnya di sini yang paling tepat yang mana? A, B, C, D salah karena dia nggak logis, malah kayak kebalikannya ya. Lebih banyak kita mengkonsumsi yang bervariasi dalam makan, berarti risiko kita lebih terpapar kayak gitu. Nah, ini sebenarnya agak-agak benar ya yang A, cuma lebih tepat itu yang E. Kenapa? Karena ada kata kunci physical exercise ya. Dan ini berhubungan sama si obesity. Jadi lebih sedikit kita berolahraga, maka kita akan lebih berpotensi untuk obesitas. Ya benar gitu ya. Kalau misalnya yang B, C, D, dia kurang tepat gitu. Oke? Nah, jadi sini jawaban paling logis itu adalah yang E. Oke, udah. Jadi usahakan potensi jawab soal kepepetnya itu lebih sedikit ya daripada yang yakin. Jangan sampai tadi dari 15 soal, malah 10-nya yang nembak gitu ya. 5-nya yang yakin. Nah, ini kebalik ya. Kalau bisa sih yang 10 soalnya yang yakin. Baru 5 soalnya yang nembak. Oke? Jadi agar potensi lulusnya juga lebih besar. Berdoa juga ya, jangan lupa berdoa, mumpung sekarang bulan Ramadan juga lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar usaha yang sudah dilalui diganti dengan hasil yang sesuai keinginan. UTBK itu bukan sekedar mengejar mimpi dan membanggakan orang sekitar, tapi bagaimana kita belajar dan berpikir untuk menyelesaikan masalah. Entah masalah eksak atau masalah nantinya yang dialami selama menuju UTBK. Oke? Ingat baik-baik. Dan udah gitu aja dari aku. Thank you for watching. Kalau misalnya ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Dan insya Allah next time aku bakal banyak bahas soal UTBK. Jadi jangan lupa buat bantu like, comment, share, subscribe gitu ya. Apalagi video ini ke teman-teman kamu, biar kamu bisa lulus bareng-bareng ya. Jangan lupa juga untuk follow IG, TikTok, subscribe juga YouTube aku. Pokoknya semuanya di @retapramesti. Oke? Thank you for watching and bye!